Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan perancangan data warehouse untuk penerimaan mahasiswa baru. Penulis Munawar dari Teknik Informatika Universitas Esa Unggul, Jakarta. Tim kami ada Pascal Fajar, Muhammad Haris, dan saya Satrio Bagus. Latar belakang data warehouse digunakan untuk integrasi informasi dari berbagai sumber data untuk analisis bisnis. Data warehouse yang berkualitas sangat penting untuk kecerdasan bisnis. Kualitas data warehouse tergantung pada kualitas semua persyaratan, model konseptual, logis, dan fisik yang digunakan untuk desain data warehouse. Permasalahan data warehouse yang sulit dan kualitas data warehouse diintegrasikan dalam seluruh fase pengembangan data warehouse. Metodologi IRADA (Integrated Requirements Analysis for Designing Data Warehouse) adalah teknik yang dikembangkan oleh Munawar et al. 2011 untuk mengintegrasikan kualitas data ke seluruh fase pembangunan data warehouse. Tujuan utama dari metode ini untuk menjawab kebutuhan untuk mengintegrasikan data kualitas ke fase analisis kebutuhan, konseptual, logikal, dan fisikal. Di samping itu, dengan teknis ini bisa juga mengkombinasikan data yang dimiliki perusahaan, tujuan yang diharapkan perusahaan dari pembangunan data warehouse, serta bagaimana harmonisasinya dengan penggunaan dari data warehouse. Implementasi metode IRADA ke dalam pembangunan data warehouse untuk penerimaan mahasiswa baru analisis kebutuhan. Fokus utama analisis kebutuhan dalam pembangunan data warehouse adalah bagaimana mengetahui kebutuhan pengguna atau user, tujuan perusahaan, data yang mendukung, proses untuk mendukung tujuan perusahaan dengan menggunakan data yang ada, serta dukungan data eksternal agar bisa memuaskan pengguna. User driven. User interview kami dilakukan pada bagian marketing narasumber utama untuk mendapatkan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Hasil dari interview yang diinginkan dari user yaitu laporan mengenai PMB yang dapat diakses dengan mudah oleh end user, menampilkan laporan yang mudah dimengerti seperti diagram P, diagram line, dan lainnya. Ini KPIs, Key Performance Indicator, menggenerate database secara otomatis, yaitu data warehouse melakukan proses generate data secara terjadwal, dengan kata lain memiliki schedule. Laporan-laporan yang dibuat harus memuat informasi mahasiswa seperti jenis kelamin, agama, alamat, pendidikan terakhir, dan lain-lain. Laporan lain yang menunjang pengambilan keputusan seperti sekolah pendaftar terbanyak, fakultas, atau program studi favorit mahasiswa. Scorecard KPI, Key Performance Indicator yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Di sini ada semisal area kinerja utama, yaitu ada marketing, terus ada kolom Key Performance Indicator. Ini perbandingan jumlah pembeli batal dengan jumlah pembeli yang deal. Misalnya ada bobot KPI 25, ada measure-nya berapa persen, targetnya misal di tahun 2008 yaitu 100%, relasinya 100%, nilainya 100%. Jika total semua, totalnya 397, nilai akhirnya 9926. Nanti tinggal di rata-rata saja dan sudah ketemu hasilnya. Ini sama untuk semua tabel. Goal driven. Pembangunan data warehouse tidak boleh bertentangan dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengakomodir tujuan organisasi ke dalam data warehouse. Dari hasil analisis atas kondisi yang ada, berikut ini bisa disajikan gambaran tentang tujuan organisasi, khususnya yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Proses, di sini ada gambar proses penerimaan mahasiswa baru. Dimulai dari student enrollment ini ya, pendaftaran studentnya, lalu masuk ke marketing,
kemudian nanti dia ke atas lagi, di-enroll lagi dan masuk ke payment. Setelah itu masuk ke sistem payment dan kembali ke finance, muncul kemudian notifikasi paymentnya dan masuk ke bagian marketing administrasi di kampus. Kemudian sang mahasiswa yang mendaftar mendapatkan nomor tes dan langsung mengikuti exam sebagai kandidat. Kemudian si mahasiswa mengikuti exam dan mendapatkan hasil examnya. Di sini ada juga atribut-atributnya seperti initiating, C contracting dan sebagainya. Desain konseptual. Desain konseptual dikenal luas sebagai fondasi yang penting untuk pembuatan database yang bisa memenuhi kebutuhan user. Dalam pembangunan data warehouse, desain konseptual terdiri dari satu set skema fakta yang berisi fakta, dimensi, dan hierarkinya. Fakta mewakili fokus perhatian dari perusahaan dan biasanya mengukur proses bisnis. Dimensi menentukan tingkat granularitas dari fakta yang ada, serta hierarki yang digunakan untuk menentukan proses agregasi dari fakta untuk mendukung proses pengembalian keputusan. Dalam konteks penerimaan mahasiswa baru, berikut ini adalah desain konseptualnya. Di sini ada start skema pembelian formulir. Di tengah-tengah ini ada faktor pembelian yang berrelasi dengan banyak tabel, seperti tabel basis, tabel prodi, tabel tahun, tabel status daftar, tabel semester, lokasi, dan tabel gelombang. Misalnya tabel gelombang ini mempunyai primary key ID gelombang, warnanya kuning ini berrelasi ke faktor pembelian. Tabel lokasi juga sama, primary key-nya ID lokasi, ID semester ini primary key, ini yang kuning primary key juga. Semuanya berrelasi ke satu faktor pembelian. Nah, yang ini start skema penerimaan mahasiswa. Ada tabel tanggal, yaitu primary key-nya PK_date ini. Semuanya berrelasi ya satu sama lain ke faktur PPNB. Di sini juga ada faktur daftar ulang, ID daftarnya yaitu primary key-nya, dan faktor pembelian sebagai ID beli yaitu primary key-nya. Dan hasil penggunaan metode IRADA membantu dalam menentukan tujuan pembangunan data warehouse untuk sistem pendukung keputusan. Masih dapat menjawab kebutuhan organisasi, tetapi diperlakukan pemahaman yang cukup dalam terhadap proses bisnis universitas. Nah, ini untuk contohnya gambar olah pembelian formulir yang gambar titik 8 dan gambar titik 9 penerimaan mahasiswa baru. Jadi dari pembahasan, penting untuk mengetahui kekuatan yang mempengaruhi pasar dalam konteks pendidikan dan bagaimana menerjemahkan KPI sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.